Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Nasdem sebut yang melakukan politik identitas bukan Anies tapi Ahok. Hal itu seperti disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri meluruskan mengenai adanya tudingan yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan menggunakan politik identitas dalam kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta. Pernyataan tersebut dia lontarkan sebagai jawaban dari pernyataan Boni Hargens yang menuding Anies menggunakan politik identitas di Pilgub 2017. Kok balik lagi ke 2017 ya? Bukannya kita mau pemilu 2024. Nah, inilah Indonesia ya. Sesuatu yang kira-kira bisa dipakai untuk antem aja walaupun lama dan seterusnya. Dan memang banyak hal yang pada akhirnya membuat kita mundur karena ternyata memang untuk maju kita lebih banyak main di belakang alias mundur-mundur. Akhirnya kita tidak pernah bisa mencapai kemajuan. Oke, kita lanjutkan. Menurut Hoiri, adanya politik identitas saat itu bukan disebabkan oleh Anies, melainkan karena dipicu oleh pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya, ini disampaikan langsung ya oleh Hoiri. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies tapi Ahok, orang Kristen Cina mengutip ayat Al-Quran. Berangkatnya dari situ yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya, kata Hoiri dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan melalui YouTube Kamis 17 November 2022. Nah, itu sebuah fakta. Tapi kalau ini menjadi sebuah berita dan banyak orang mengulas, mungkin akan muncul tafsir-tafsir ya, yang ini akan sulit dikendalikan. Dan berita seperti ini potensial untuk kemudian terjadi perluasan pengembangan yang pada akhirnya membuat kita kembali dalam polarisasi yang tidak kita butuhkan. Sudahlah 2017 biarlah terjadi seperti itu, dan apa yang disampaikan Hoiri tadi ya itu memang fakta, terima saja. Jadi kalau kita mau pakai istilah politik identitas kemudian dilabelkan ke orang lain, ya saya pikir ketika kita melabelkan itu kepada seseorang atau orang lain, sementara kita mau menuju pemilu 2024, ya saya pikir orang-orang seperti itu adalah orang yang selalu berpikir mundur, maunya sendiri, dan selalu menganggap bahwa siapapun yang kemudian dia tidak suka bisa dipakai ya alat politik identitas ini untuk memukul lawan dan seterusnya, atau membentuk frame yang negatif dan seterusnya. Jadi saya melihat ini adalah satu bahasan yang menurut saya tidak harus disikapi secara serius oleh siapapun, karena istilah politik identitas itu selain dia tidak jelas, masih absurd. Nah, dia juga bisa menjadi sebuah sarana untuk satu pihak menyerang pihak yang lain secara tidak bertanggung jawab. Kemudian juga nanti kita akan masuk di dalam sebuah kondisi yang tidak konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari apa yang dikatakan Ahok itu, kembali ya kepada berita tadi, memicu reaksi dari umat Islam yang merasa tersinggung atas ucapannya. Namun lawan politik Anies menuding bahwa saat itu reaksi yang timbul dari pernyataan Ahok dianggap sebagai politik identitas yang dialamatkan pada Anies. Nah, kan akhirnya muter-muter kan. Muter-muter. Nah, kemudian ini kata Hoiri, kemudian ada reaksi dari Ahok, kemudian ada reaksi yang berbau agama, itu kemudian dijadikan satu framing soal itu politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah, itu ahistoris, itu tidak faktual, itu karangan, itu framing, kata Hoiri. Jadi apa yang disampaikan Hoiri sebenarnya fakta-fakta saja ya, tidak ada yang istilahnya berlebihan ataupun sekedar menuduh, itu fakta. Dan saya pikir kalau dicek di jejak digital, potensi untuk kemudian ya faktanya cenderung seperti yang disampaikan Hoiri ini sepertinya lebih besar gitu. Nah, Hoiri kemudian mengatakan bahwa Anies tak pernah melakukan politik identitas. Jadi, ya faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok yang waktu itu kita Nasdem dukung karena kinerjanya dan segala macam ujarnya. Menurutnya gerakan aksi massa yang menuntut Ahok diadili atas pernyataannya yang saat itu merupakan gerakan yang wajar. Sebab itu bentuk protes dari masyarakat, ya masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Reaksi itu dari mayoritas rakyat di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Lah kemudian ada bau-bau agama seperti itu logis, secara filosofis masuk akal, secara sosiologis tidak bisa dihindarkan, secara yuridis boleh, kata ujar Effendi Hoiri. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, pada akhirnya politik identitas ini nanti kalau tidak ada pihak untuk saling menahan diri, ini bisa jadi alat ya, dan itu akan memicu polarisasi lain.
Dan kita tidak inginlah 2019 itu terjadi 2024. Mari lebih dewasa dan biarlah sejarah yang berbicara. Apa sih waktu itu dan apa sih yang kita sebut dengan politik identitas dan seterusnya. Prinsipnya kalau kita ingin pemimpin demokrasi kita adalah orang yang berkualitas, kita sendiri baik kepada yang kita dukung maupun yang kita tidak mendukung, ya kita harus berpikir objektif. Jangan karena kita jangan karena kita mendukung kemudian dapat keuntungan dari cara mendukung itu lalu semua orang menjadi salah. Ya wajar-wajar saja mendukung tapi tanpa harus merendahkan orang lain, menyerang yang lain dan seterusnya. Dan terhadap yang kita tidak dukung ya kita juga harus bisa melihat secara objektif kaitan dengan kelebihannya, kekuatannya dan seterusnya, termasuk rekam jejaknya. Jadi marilah jadi anak bangsa Indonesia yang cerdas, bersaudara dari sisi jiwa, kemudian kita berbeda dari sisi pikiran, tidak masalah. Yang penting semua jenis tanda kutip pertengkaran-pertengkaran yang ada di media sosial itu semakin mendewasakan, bukan malah mendorong atau menarik kita pada jurang kebinasaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.